Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Argansah, NPM 23430102. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Al-Akbar dari kelompok 2 NPMC 23430124. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Fitriansa, nomor NPM 23430108 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ramayuda Nikola, NPM 23430103 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Wiza dari kelompok 2 MPM 23430093. Database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh database management system yang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Ada dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu yang pertama adalah homogeneous. Homogeneous adalah database terdistribusi di mana database didistribusikan menggunakan database management system yang sama. Yang kedua adalah heterogeneous. Kebalikan dari homogeneous, heterogeneous menggunakan database management system yang berbeda. Ada dua aspek penting dari DDB. Yang pertama, distribusi. Data tidak dapat disimpan pada tempat dalam kurung prosesor yang sama, sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal, sentralisasi. Yang kedua adalah korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Site-site dalam database terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graf yang simbol-simbolnya bersesuaian dengan site. Beberapa konfigurasi sebagai berikut, yaitu fully connected network, partially connected network, secure network, ring network, dan star network. Network, keuntungannya adalah kalau satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tapi kerugiannya adalah kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua, partially connected network, keuntungannya reliability rendah, biaya dapat ditekan, kerugiannya adalah kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga, tree network, tree structure network, keuntungannya adalah bersifat sentral, kontrol manajemen lebih terjamin. Yang keempat, ring network, keuntungannya adalah rusak satu, yang lain masih dapat berjalan, kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena sifat desentralisasi. Yang kelima, star network, keuntungannya adalah kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability lebih rendah, kerugiannya adalah kalau pusat rusak, yang lainnya pun ikutan rusak. DDBS bukan merupakan kumpulan dari file yang dapat tersimpan sendiri di setiap node dan jaringan komputer. Untuk membentuk DDBS, file tidak seharusnya merelasikan secara logika, tetapi perlu ada struktur di antara file dan akses data bukan merupakan hal yang khusus. Keuntungan dari DDBS yang pertama adalah otonomi lokal. Karena data didistribusikan, user dapat mengakses dan bekerja dengan data tersebut sehingga memiliki kontrol lokal tersendiri. Kedua, meningkatkan kinerja. Karena setiap site menangani hanya bagian dari DB, CPU, dan I, input dan output, dan tidak seberat seperti DB pusat, dan yang dipakai untuk transaksi disimpan dalam beberapa site sehingga eksekusi transaksi dapat secara paralel. Ketiga, meningkatkan reliability, availability. Jika suatu site mengalami crash, dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses. Jika data direplikasikan banyak site, kerusakan hubungan komunikasi tidak menjadikan sistem total tidak dapat dioperasikan. Keempat, ekonomi. Dari biaya komunikasi, baik membagi aplikasi dan memproses secara lokal di setiap site, dari biaya komunikasi data akan lebih murah untuk memelihara sistem komputer dalam satu site dan menyimpan data secara lokal. 5. Expandability, akan lebih mudah mengkoordinasikan ukuran DB yang
semakin besar, ekspansi dapat dilakukan dengan menambah proses dan kekuatan penyimpanan ke jaringan. Keenam, shareability. Jika sistem informasi tidak terdistribusi, akan sulit untuk berbagi data dan sumber daya. Sistem DB terdistribusi memungkinkan hal ini. Adapun kerugian dari DDBS itu tersendiri. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Sistem DB terdistribusi bertujuan umum general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi, misal reservasi pesawat. 2. Kompleksitas. Masalah DDBS lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen database terpusat. Yang ketiga adalah biaya. Sistem terdistribusi membutuhkan tambahan beberapa hardware untuk mekanisme sinkronasi dan komunikasi, sehingga biaya hardware meningkat. Ada dua perancangan dasar, yaitu fragmentasi yang disebut pemisahan database ke dalam partisi-partisi disebut fragment, dan distribusi. Yang pertama fragmentasi. Satu itu fragmentasi horizontal. Fragmentasi horizontal, setiap fragmen memiliki subset dan dari tuple relasi. Relasi satu, relasi dibagi ke dalam sejumlah subset, masing-masing berisi dari sejumlah tuplet relasi. Masing-masing tupel relasi harus merupakan satu dari fragmen-fragmen tersebut sehingga relasi awalnya dapat dibentuk kembali. Pemrosesan distribusi ke jaringan yang Local Area Network (LAN), file server menunjang kebutuhan file dengan aplikasi-aplikasi dan DBMS. Aplikasi dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation. Permintaan file dari file server diilustrasikan pada gambar di atas. File-file server bertindak sebagai sebuah drive hard disk yang dapat dipakai bersama DBMS pada masing-masing workstation, mengirimkan permintaan file server untuk seluruh data yang dibutuhkan DBMS yang disimpan di disk. Contoh, select frame, in frame, from, stuff, dan lain-lain.